Pakai kursi. Duduk apa pakai kursi? Berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RT 3 beserta jajarannya, Bapak Dr. Andes Imam Hambali yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama patut bersyukur kepada Allah, di mana kita bersama-sama dapat melaksanakan tasyakuran dalam rangka untuk ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan niatan kita ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan beberapa patah kata yang dimohonkan oleh panitia terkait kegiatan pada malam hari ini, mari seperti biasa kita pakaikan merdeka ya 3 kali bersama-sama. Merdeka! 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 Terima kasih atas semangatnya semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan mohon maaf terutama pada Pak Ketua RT ya, kalau nanti ada kata-kata yang kurang menghenakkan hati ya, karena pesennya katanya disuruh dikritik ya, padahal saya sendiri tidak bisa melaksanakan. Nah, karena disuruh Pak, saya kritik karena disuruh, bukan dari kata hati saya ya, karena disuruh ya itu. Bapak dan Ibu, kita semua insya Allah tahu, karena kita juga sebagai pelajar, juga sebagai pendidik, juga sebagai masyarakat, nah tinggal berkumpul di lingkungan yang berbeda-beda dimana sebelum saya ke Pak RT ini ya, kritik Pak RT, kita kenal 3 tipe kepemimpinan yang sekarang berkembang sampai menjadi 14 lebih tipe kepemimpinan. Tetapi yang kita kenal mulai dulu ya, pendapatnya Franklin ini ya, itu ada 3 Ibu. Yang pertama tipe kepemimpinan yang otoriter. Nah, saya kenalkan ini nanti biar tahu Pak RT ini kategori yang mana. Nah, gitu Pak ya. Nah, jadi tipe kepemimpinan otoriter. Nah, di mana otoriter ini apa jari aku wes. Nah, intinya begitu. Jadi apa katanya? Pimpinan. Nah, ini diterapkan di zaman Belanda yang banyak ini. Jadi bapak atau ibu-ibu yang ada di perkebunan itu sampai sekarang masih sangat melekat sekali ya, kepemimpinan ini. Nah, ini di zaman Belanda betul-betul diterapkan otoriter. Nah, insya Allah sudah banyak yang tahu ya. Kemudian yang kedua adalah tipe demokratis. Nah, ini kita zamannya sekarang ini adalah demokratis, pilihan presiden demokratis, dipilih dan seterusnya. Nah, kecuali RT ini kemarin tidak dipilih Pak ya. Ditunjuk ya, ditamoni ya. Nah, ini demokratis. Gimana demokratis ini? Seorang pemimpin ya mendengarkan apa yang diusulkan oleh bawahnya, tetapi sebetulnya dia sendiri punya ide yang kadang-kadang idenya itu juga ingin goal atau ingin tercapai. Nah, tetapi karena bertipe demokratis seakan-akan mengayomi semuanya ya, mengayomi ya, untuk diarahkan seperti acara malam hari ini ya. Saya bocorkan ya, dulu rapat itu pinginnya buat tumpeng besar
usulnya Pak RT kan begitu, tumpeng besar di Mekana, usul sana usul sini, akhirnya jadilah tumpeng, nah, minimalis gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini hasilnya demokratis, hasilnya musyawarah bersama-sama. Jadi mendengarkan apa yang ada di bawah. Kemudian yang ketiga, ini kepemimpinan bebas. Ya, maksudnya bebas adalah memberikan seluas-luasnya kepada anggota atau bawahan untuk memutuskan sendiri, ya. Kemudian pimpinan hanya memberikan pengarahan sedikit saja, kemudian dibebaskan untuk memutuskan sendiri. Nah, di sini ada kelemahannya. Kalau pimpinannya tidak mengawal, maka nanti akan berada di luar garis. Nah, baik. Dari ketiga pemimpinan ini, Bapak Ibu yang saya hormati ya. Nah, ini Pak RT kita ini di mana kira-kira Pak Ibu? Apakah yang demokratis, ya, apa otoriter, apa bebas, ya? Ayo Bapak Ibu, di mana ini kira-kira? Pasti jenengan akan mikir demokratis ya, kan gitu ya, demokratis gitu ya. Nah, tapi saya lihat ini kritik saya. Kadang-kadang Pak RT itu otoriter. Ya, coba rasakan, betul ya. Kadang-kadang otoriter. Wes, saya ini iuran 10.000. Untuk apa caranya bagaimana? Biar dia apa mengeluarkan kekuatannya sebagai ketua walaupun namanya lepak gitu ya. Nah ini ada kadang-kadang, dan itu memang secara gaya kepemimpinan sangat diperlukan juga kadang-kadang, tapi tidak boleh terus-terusan. Ya, kalau terus-terusan nanti akan ditinggal oleh ini anggotanya. Artinya kadang-kadang muncul itu kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ini berarti hanya munculnya sedikit, tidak sering. Mulai sering, wah. Ya, ya, yang sering ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, kalau saya lihat begini lagi, seorang pemimpin itu harus legowo, ya, harus legowo, harus apa ya? Dibasuhkan kanan kiri, dari kiri kanan masuk, ya harus kita terima. Nah, kemudian kepada anggota, ketika memberikan masukan, ya, jangan dijauhi, ya, jangan dijauhi, nggak cocok dengan hatinya. Tetapi ya orang itu lagi didatangi Bapak, ya, ditemui, didatangi, diorangkan. Sing awalnya itu garang nggak akan jadi garang. Ya, yang awalnya marah-marah tidak akan jadi marah-marah. Nah ini saya lihat sekarang ini masih belum dilakukan oleh Pak RT. Ya, ya masih belum. Ya ada bapak-bapak. Nah coba lihat yang hadir ini aja sudah. Bapak-bapaknya kan mulai setiap tahunnya ini sudah saya Pak Hambali, Pak Alif, Pak Ono. Yang lain mana? Ya, padahal kita berapa kakak Pak itu? Oh ya banyak, 140. Seharusnya datang 100. Bapak-bapak sudah bagus. Ada berapa persennya? Nah ini berarti masih ada PR untuk kedepannya, untuk di apa? Ini. Memang anu Pak, apa ya? Pokoknya wes ya, kayak gimana gitu hati kita itu ya. Bukan ada datangnya apa gimana gitu ya. Aku itu kau nih saya pancet dan nah ini tapi ya namanya pemimpin yang harus bisa merangkul semuanya. Ya saya lihat enggak ngelem Bapak Prabowo ya, presiden kita ya. Enggak ngelem saya. Ya, itu kalau dari segi kepemimpinan beliau bagus. Bagusnya semua yang menjadi rival beliau sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah mulai dirangkul. Nah ini, jadi sampai selesai ya selesai rangkul semuanya. Walaupun sebetulnya beliaunya ini ya gengsi juga Pak, presiden mendatangi sini juga gengsi. Berarti mungkin juga gitu ya. Nah, gengsi juga ya, mendatangi ke sini nih. Nah, tapi ini PR Pak. Mudah-mudahan nanti sekat-sekat yang ada ini bisa segera diatasi bersama-sama ya. Sudah berusaha gini masih, tapi insya Allah ya, tetap lanjut Pak.
Lanjut apa? Lanjut ya. Ya, jadi ini saya disuruh kritik masalahnya ya. Jadi itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan ini lingkungan juga. Ya, ini tamannya sudah bagus Pak. Ya, karena punya penjaga taman yang luar biasa ya Pak Ubro ya. Dimana Pak Ubro ini tiap hari sudah terawat sedikit demi sedikit, akhirnya juga bagus ya. Ada kesempatan untuk merawat. Nah ini yang belum, mungkin yang perlu dipikirkan ke depannya adalah irigasi Bapak. Ya, kita sebentar lagi Desember sudah mau hujan. Saya dapat laporan di pojok sana itu katanya jebol, katanya, tapi belum lihat saya. Di pojok dekatnya Pak Fauzi almarhum. Nah ini sudah, wah sip itu berarti. Ya itu kemarin sudah diatasi alhamdulillah ya. Nah kemudian mungkin ada tempat-tempat yang lainnya yang bisa segera di survei. Nah, baik, ini kita lihat dari segi kepemimpinan secara teoritis Bapak ya. Nah, kalau kita sebagian beragama Islam, mohon maaf yang beragama Islam, saya melihat dari kacamata agama Islam. Tentunya kita ibadah adalah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi dan Rasul punya sifat 4 yang melekat pada dirinya. Yang pertama adalah amanah. Jadi seorang pemimpin harus amanah. Pemimpin apa saja sudah, terutama pemimpin keluarga harus amanah kepada keluarganya. Amanah. Nah ini. Nah sekarang Pak Fakto sudah amanah apa belum ini? Nah ini Bapak Ibu yang bisa menilai sudah amanah apa belum, diberi kepercayaan sudah dilaksanakan apa belum. Nah ini harus amanah. Yang kedua adalah siddiq ya, harus selalu berjuang di jalan kebenaran, berkata yang benar ya, walaupun kadang-kadang ada politiknya kan gitu ya, karena sesuatu itu tanpa dipolitiki juga strategi Pak, jangan politik Pak ya, ada strateginya ya. Jadi siddiq, amanah. Nah kemudian berikutnya adalah tabligh ya, menyampaikan sesuatu yang benar tadi dengan sebenar-benarnya. Kalau ada informasi dari atasan itu disampaikan segera ke bawahannya atau ke anggotanya. Yang terakhir adalah cerdas ya, fatonah, cerdas. Insya Allah berarti ini cerdasnya. Ada saja inovasinya ya, ada saja ya. Yang taman dibuat kata-kata yang kita tidak familiar ya. El harmoni itu tidak familiar Pak ya, bahasa Yunani kan Pak ya. Ya bahasanya sampai berbulan-bulan ya. Ya itu ya. Ini terus cari inovasi dan terus dikembangkan, itu namanya termasuk di kategori cerdas. Nah ini kalau keempatnya ini ya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya kepemimpinan di keluarga, kepemimpinan di masyarakat, di mana saja kita berada, insya Allah kita akan bisa mencontoh apa yang sudah melekat kepada setiap nabi dan rasul yang bermada pada nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting lagi ya, karena kita ini beragama Islam, bagaimana masjid yang ada di perumahan ini mari kita makmurkan bersama-sama. Yang bisa menggerakkan siapa? RT-nya ya Pak ya. Nah, karena tanpa dibantu oleh RT juga setiap kegiatan kita juga dari takmir juga kebingungan. Nah, karena itu di situ nanti kita berjuang bersama-sama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak, tidak banyak, tapi intinya masih banyak PR yang harus diselesaikan karena warga kita ini masih belum utuh ya. Setiap acara ya sekian ini sudah tidak begitu banyak yang tidak bisa membludak dari anggota yang ada, yang bisa hadir ke tempat
ini sudah pakai cara tumpengan, pakai cara kotaan, pakai cara apa lagi nanti dicari. Pokoknya yang penting jangan apa ya, berkecil hati ya, bahwa setiap usaha yang akan dilakukan insya Allah akan diberi jalan ya, karena Allah di dalam Al-Quran kan sudah berfirman ya, di dalam surat Al-Isra, setiap ada kesulitan pasti nanti ada kemudahan. Sampai 2 kali itu Bapak, setiap ada kesulitan pasti ada kemudian, untuk meyakinkan ya kita semua bahwa sesuatu yang sulit pasti akan diberi jalan keluar. Yang sering dibaca oleh Pak Imam Hambali kalau doa, Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, seperti itu ya, diberi minta jalan keluar yang terbaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.